Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 31 Agustus 2021, hari yang cukup oke. Seharian melemah, tapi waktu closing atau sesi 2 IHSG ditarik ke atas. Nah, seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Oh ya, sebelumnya buat info untuk teman-teman yang kemarin sudah mendaftar grup Cuan-Cuan Saham, mohon dicek emailnya karena email semuanya sudah saya kirimkan. Dan buat teman-teman yang merasa sudah mendaftar tapi belum mendapatkan email atau belum mendapatkan invitasi, dimohon untuk kontak Cuan-Cuan Saham via DM Instagram Cuan-Cuan Saham. Jadi teman-teman silakan buka DM Instagram Cuan-Cuan Saham, lalu kontak ke sana kalau merasa belum dapat email. Tapi semalam seharusnya sudah saya kirim semua. Jadi silakan bisa dicek di email dulu. Tapi kalau yang merasa belum dapat email invitasinya grup Cuan-Cuan Saham, silakan kontak melalui DM Instagram Cuan-Cuan Saham. Saya tunggu. Karena kita bisa mulai efektif ya. Oke, langsung aja buat teman-teman yang mau kasih tip donasi atau support untuk Cuan-Cuan Saham, bisa. Caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi, itu nanti teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi di sana. Terus juga bisa kirim pesan pribadi juga buat saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Nanti insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham, Senin sampai Jumat analisa harian. Sabtu dan Minggu ada konten spesial. Santai aja, untuk konten akan terus ada rutin. Langsung aja kita akan masuk ke IHSG. Seperti biasa kita ke transaksi dulu. Hari ini transaksi lumayan ya, 12,8 triliun. Lumayan oke. Dan IHSG pun juga closingnya plus 0,09% ya. Padahal tadi pagi itu waktu opening ya, bursa regional itu semua melemah. Dan saya lihat kayaknya IHSG juga bakal melemah deh. Tapi selama masih bertahan di supportnya 6115 sih bagus. Dan dia hari ini bisa rebound dari 6115. Masuk ke pergerakan asing, hari ini asing net buy dengan jumlah yang besar juga. Kelihatan sekali kok flow asing ini terus-terusan masuk. Walaupun IHSG masih konsolidasi alias belum breakout ya. Tapi untuk flow asingnya itu sudah bagus sekali. Asing net buy total 545,45 miliar. Jumlah yang cukup besar kalau menurut saya. Dan bursa-bursa regional juga pada rebound ya. Bentuknya sama kayak IHSG, pagi pada merah, waktu closing pada ditarik ke atas. Dengan saham yang dibeli asing paling banyak ada Bank BCA 154,9 miliar, lalu Telkom 144,2 miliar, Bank Mandiri 86,3 miliar, Bukalapak 53,3 miliar, TBIG 50,9 miliar dan Fren 34,5 miliar. Lalu juga ada Antam 34,1 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada INDF, agak dalam juga ini, 46,9 miliar, lalu SCMA 23 miliar, Unilever 20,4 miliar, Adaro 16,4 miliar, MSIN 15,5 miliar, Kalbe Farma 12 miliar, Bank BTN 10,5 miliar, dan INKP 9,3 miliar, seperti itu. Nah, kita langsung aja masuk ke technical IHSG dulu. Tadi pagi itu ya, saya pagi-pagi lihat pasar pagi dari jam 7, saya lihat pasar regional kok pada koreksi. Terus sepertinya juga IHSG dekat resisten di sini ya, 6170-an nih sampai 6182, dan IHSG pun juga belum retest supportnya. Jadi kok saya rasa IHSG bisa koreksi juga. Dan benar ketika buka sampai sesi 1 merah terus, tapi sesi kedua ditarik ke atas. Dan closingnya pun bahkan hijau tipis untuk hari ini. Cukup menarik, yang pasti saat ini IHSG masih di atas 6130 sampai 6115, which is area itu adalah area support. Dan kalau misalkan ini adalah cup handle, ya harusnya memang cup handle ya. Cup handle, ini cup, ini handle, sudah breakout dan sudah retest. Nah, target kenaikannya ya sesuai teori ke sini. Sekitar 6.312. Itu untuk target cup handle-nya. Tapi saya rasa kalau misalkan dia berhasil breakout 6250, bakalan ada cup handle lagi. Seperti itu. Jadi nanti kita coba lihat aja kira-kira bagaimana pergerakan IHSG ke depan. Kalau misalkan oke, ya tidak menutup kemungkinan juga
bulan September ini bisa jadi bulan yang bagus kok untuk IHSG. Walaupun by sejarah atau by story ya bulan September ini bulan-bulan yang kurang bagus buat IHSG. Tapi kalau ternyata dia bisa bagus pun juga, ya bisa juga. Tinggal kita lihat technical analisanya gitu. Karena kalau saya lihat dari flow asingnya itu sudah bagus sekali IHSG ini. Asingnya udah mulai agresif. Cuman mungkin ini baru fase akumulasi ya, masih belum fase markup dari asingnya. Kelihatan kok inflow-nya sudah pada mulai kelihatan, tinggal digerakkan aja seperti itu. Dan ya, itu tadi IHSG sekarang berada di range sekitar 6180 sampai 6130. Resistennya itu tadi 6180 sampai 6170. Untuk supportnya ada di 6130 sampai 6115. Masih di area yang kecil. Nanti kita tinggal lihat dia breakout ke atas atau breakdown ke bawah. Kalau misalkan breakdown ke bawah, saya rasa ada potensi untuk gap lagi di sekitar 60-40 ya. Karena kemarin dia closingnya di sini, sedangkan openingnya langsung di sini. Ini kalau pakai intraday ada gap di sini. Ada potensi ketutup juga, tapi kapan saya juga nggak tahu. Tapi kalau misalkan dia jebol, saya rasa bisa ke bawah seperti itu. Dan candlenya pun juga kalau misalkan dibilang doji ya sebenarnya bisa juga ya ini, walaupun bisa juga dilihat kayak dia meretest support, tapi bisa juga dilihat kayak doji. Artinya besok adalah konfirmasi. Kalau misalkan besok candlenya merah, bisa aja dia evening star ya, walaupun kecil sekali time frame-nya. Jadi naik doji, konfirmasi evening star, nah dia bakalan turun seperti itu. Jadi untuk besok mungkin bisa lihat dulu seperti itu. Yang penting resistennya itu tadi dan supportnya itu tadi bisa digunakan. Kita lihat ketika IHSG di area support atau resisten tadi, apa yang terjadi. Kalau misalkan dia rebound, nah itu bagus. Tapi kalau dia mantul nggak kuat breakout, nah itu harus siap-siap kurangin porsi atau take profit dulu seperti itu. Kalau saham yang dipegang, saham-saham yang kurang bagus seperti itu. Sisi bagusnya apa? Nah nih, IHSG hari ini sudah golden cross, MACD-nya sudah golden cross, histogramnya juga sudah hijau. Cukup menarik. Jadi sebenarnya ini bias banget ya, 50-50. Dan mungkin amannya konfirmasinya adalah besok. Seperti itu. Tapi kalau misalkan besok hijau, saya rasa dia bisa ke target cup handle-nya. Atau setidaknya minimal sampai ke resisten sini. Sinilah, resisten downtrend channel ini. Ini ya, di area sini. 6237 tujuan. Tapi kalau breakout bisa sampai 6250 ke area resistennya lagi. Nanti tinggal kita lihat ketika di sana bagaimana harga bereaksi. Yang penting sama, tetap batasi resiko, karena ya salah satu prinsipnya Dow Theory yang menjadi dasarnya technical analysis itu kan history repeat itself. Dan pada saat bulan September ini saya tidak tebarfir, saya tidak ada niatan tebarfir karena nggak ada untungnya juga buat saya. Jadi ketika bulan September biasanya market itu kurang bagus. Cuman bisa juga ya, karena mungkin kemarin marketnya udah kurang bagus, September yang bagus pun bisa juga seperti itu. Jadi tetap walaupun kita ada history dan lain sebagainya, technical analysis yang paling penting kalau kita trading menggunakan chart seperti ini. Beda metode, beda analisa. Kalau teman-teman investasi, analisanya beda. Kalau teman-teman scalping, analisanya juga beda. Tapi ketika teman-teman trading, swing, positioning, saya rasa itu chart itu sesuatu yang sangat penting untuk menganalisa seperti itu. Jadi ya sama, batasi resiko aja. Selama tidak jebol, bisa ada potensi ke atas. Tapi kalau jebol, ada potensi untuk menutup gap. Itu untuk IHSG. Tapi harusnya sih oke sih ya, kalau dilihat dari flow-nya. Terus juga apa ya, kelihatan mau bullish juga, udah golden cross. Kita coba ke time frame kecil, siapa tahu kita menemukan sesuatu ya. Ini juga sebenarnya IHSG ada potensi bikin inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head, lalu ini shoulder kanan. Bahkan dia pun juga udah breakout. Targetnya ya sama, setinggi headnya. Tinggal kita lihat aja, nanti dia bisa nggak hit targetnya itu. Divergent nggak ada yang aneh-aneh. Kita coba ke yang lebih kecil, 15 menit. Oke, ini ada dead cross, tapi udah golden cross lagi. Dead crossnya pun tidak disertai dengan divergent ya. Tadi pagi doang ini dia dead cross, koreksi akhirnya naik golden cross lagi. Sudah aman juga. Seperti itu. Saya rasa aman IHSG, tapi tetap penting harus batasi resiko dan pilih saham-saham yang bagus. Karena IHSG mau bagus pun kok saham yang dipilih jelek ya wassalam juga ya. IHSG bullish kalau pegangnya Unilever ya sama aja. Seperti itu. Langsung aja kita akan masuk ke saham pertama, INDF. Indofood Sukses Makmur yang hari ini turun cukup dalam 5,36% ya. Itu untuk sekelas blue chip sih hitungannya besar. Wah, ini agak serem sih teman-teman. Serius. Nggak tahu ya, saya lihat chartnya aja udah kayaknya ada sesuatu di belakang ini INDF ini. Nggak tahu ya. Ini dia turunnya kayak gini, candlenya kuat sekali.
dengan volume yang sangat besar. Volume buangannya. Agak serem ini INDF kalau menurut saya ya. Dan untuk sekarang supportnya INDF ada di sekitar sini. Sekitar 6100 sampai 6150 lah. Itu supportnya INDF. Kalau misalkan dia nggak bisa bertahan di 6075 ya, itu yang agak serem sih. Bisa gagal juga reversalnya dia. Karena kan dia kan udah membuat higher low ya. Ini bottom, terus ini higher low, tapi belum buat higher high, dia malah turun lagi. Seperti itu. Nanti kita lihat aja apakah ini usaha dari bandar untuk menurunkan penumpang pun juga sebenarnya bisa juga. Tapi ini memang saham masih downtrend ya. Dari view jangka besarnya, jangka panjangnya, saham-saham consumer goods itu pada downtrend semua. Jadi saya rasa sih lebih baik dihindari dulu aja kalau teman-teman trading ya. Tapi kalau teman-teman investasi dan analisa yang mengatakan ini bagus ya silahkan juga. Tapi kalau kita trading kan ya trend is your friend. Jadi lebih baik hindari untuk saham-saham yang kayak gini. Karena masih banyak saham yang bisa dibeli seperti itu. Kita tadi support 6150 sampai 6100-an ya. Kalau 6000 sampai 6000 lah, 6150 sampai 6000. Kalau jebol sih ya agak wassalam, dia bisa kesini lagi sekitar 5750 seperti itu. Volumenya jelek banget soalnya ini. Candle turun 5%, volume jelek, asing keluar 46,9%, 46,9 miliar. Nah, ini nanti biasanya beritanya menyusul. Biasanya ada sesuatu gitu. Nanti kita lihat aja apakah dia mau ngapain, karena yang namanya saham itu sebenarnya leading indikator ya, jadi dia bergerak duluan seperti itu. Tentu ya INDF, belum ini ya, sempat mencoba untuk kembali uptrend ya, masuk ke area EMA 20, EMA 50, bentar lagi golden cross tapi masih ditahan. Mungkin bisa juga bandarnya belum mau jalanin, belum selesai akumulasinya pun bisa juga. Dan hari ini terjadi big distribution juga ya untuk si INDF ini untuk hari ini. Walaupun setelah kemarin diakumulasi, kemarin juga akumulasinya lumayan, tapi hari ini juga ada distribusi yang cukup lumayan juga. Dari bandar movement ada pergerakan naik tapi belum signifikan. Foreign flow-nya juga, kalau foreign flow udah bagus ya, dia udah naik terus. Yang penting batasi resiko aja. Alangkah lebih baik masuk udah breakout sekalian, kalau enggak sudah ada konfirmasi. Seperti itu. Lanjut kita ke SCMA. Hari ini SCMA naik 2,78%. Candlenya lumayan. Kelihatan ini, dia kayak baru retest cup handle ini. Nah, ini menarik juga ini SCMA ini. Ini ada cup, ini ada handle, breakout, volumenya bagus, lalu retest. Retestnya ya volumenya nggak terlalu jelek lah, nggak terlalu besar lah volume buangannya. Seperti itu. Cukup menarik. Bisa dijadikan watchlist yang kayak gini biasanya. Area masuknya sekitar 2000-an ini, 2030 sampai 2000. Itu area buy-nya SCMA. Dan kalau misalkan dia sukses, ini cup handle-nya, target naiknya bisa sampai ke sini. 2400. Ya, pas lah ke high-nya dia ini. Tuh, cuman di sini ada resisten juga, area 2300. Mungkin bisa juga dia langsung ke targetnya ya, 2400, atau enggak dia sampai sini doang, 2300-an, lalu bikin inverted head and shoulder pun bisa juga. Shoulder kiri, head, nanti dia bikin shoulder kanan, seperti itu. Yang penting ini cukup menarik untuk saat ini ya SCMA, ada potensi ke atas, harusnya sih oke. Lihat dari hari ini pergerakannya, seperti itu. Bisa dijadikan watchlist lah yang kayak gini nih. Untuk support tadi, area sekarang ya 2030 sampai 2000-an. Tapi untuk resisten atau target bisa sekitar sinilah, 2300-an sampai high-nya 2400. Cukup menarik, dia juga ternyata habis kena trend line ya. Ini usut punya usut, asik. Nah, kalau pakai shadownya nggak ketemu. Nah, kalau gini ketemu ya. Kenapa dia kemarin rebound? Karena kena trend line-nya. Dan artinya apa? Ya artinya bagus, dia membuat higher low. Nih, dia kan di sini downtrend nih. Downtrend, di sini breakout, reversal, cup handle, higher low. Ini bottom, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, harusnya sih dia kalau mau ke uptrend ya harus breakout 2400, entah sampai berapa. Tuh, tapi kalau misalkan nggak bisa breakout ya nggak tahu juga, nanti kita lihat aja. Cukup menarik, dia juga hari ini baru golden cross juga SCMA ini. Volumenya pun juga bagus. Tuh. Dilihat dalamnya hari ini nggak ada akumulasi maupun distribusi. Ada ya, small sama normal distribusi, dan dia juga kembali ke EMA 20 juga. Cukup menarik SCMA ini, bisa dipantau seperti itu.
Itu untuk SMA. Lanjut coba kita cek apa ya. Adaro kemarin udah sih ya. Coba kita cek BBTN. Hari ini juga dijualin asing ya BBTN ini 10M. Oke, ini BBTN terlihat dia belum breakout. Ada potensi mau breakout ascending triangle, tapi sampai sekarang masih belum breakout. Cukup menarik sebenarnya. Dia pun juga konsolnya volume kecil-kecil ya. Waktu naik volumenya gede-gede, waktu konsol atau turun ke samping volumenya kecil-kecil. Seperti itu. Pas rapi banget ini. Saya cuma nyambungin sini sampai sini, tapi dia ngikutin terus. Area breakoutnya BBTN-nya ada di sini sekitar 1465. Dan kalau teman-teman mau buy before breakout, ya ini juga cukup menarik sebenarnya angkanya. Di sekitar sini lah. Sekitar 1385 sampai 1400. Dan kalau misalkan dia breakout, berarti ada ascending triangle dengan target ke sini. Nah, pas sekitar garis hitam ini ya, ke resistennya dia yang sebelumnya, target masih sekitar 13%-an. Cukup menarik juga ini BBTN ini, walaupun asingnya keluar ya, tapi saya lihat dia mencoba untuk reversal. Tunggu momentum aja sih, ini saham-saham lama itu pada mulai reversal juga. Karena IHSG-nya mulai oke. Jadi nggak tahu juga saya ini apakah September nanti benar-benar bakal kacau lagi atau malah Septembernya bullish, Oktobernya yang kacau kan bisa juga. Karena banyak terjadi anomali ya setelah kemarin pandemi itu. Banyak yang aneh di bursa itu. Seperti itu. Untuk dalamnya oke, dia pas di murah-murahnya ini di EMA 50. Udah kembali ke EMA 50 lalu udah retest. Hari ini tapi ada big distribution. Nggak masalah sih selama technical analisisnya bagus. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia jebol ya lebih baik exit juga. Karena mungkin bisa juga ya dia bikin rising wedge. Nah, misalkan kayak gini. Inilah, jadi rising wedge ya. Kalau jebol ke bawah bisa ke sini 1270 sampai 1210 lagi. Jadi tetap stop loss itu perlu seperti itu. Untuk BBTN. Lanjut kita coba cek INKP kemarin udah cukup menarik. Udah saya bahas dengan detail ya kemarin. Kita coba cek yang dibeli asing aja. BBCA masih sama sih, belum breakout juga. Telkom masih disupport dan masih diakumulasi. Kita coba cek BMRI juga pergerakannya belum signifikan ya. Kita coba cek Bukalapak aja. Bukalapak ini udah stabil kalau menurut saya pergerakannya dan udah bisa mulai masuk lah buat swing. Ini saham bagus kalau menurut saya sih. Dan dia juga ini ya sampai gara-gara belum 20 hari 1, 2, 3, 4, 5 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Karena belum 20 hari sampai nggak ada moving average-nya di volumenya. Bukalapak hari ini naik 5,59%. Volumenya walaupun masih kecil ya, tapi kalau menurut saya sudah berarti. Dan saya rasa dia juga udah breakout dari cup handle-nya. Ini kemarin saya sempat bahas di sini. Saya bilang ini cup, ini handle, sudah berhasil breakout, tapi belum yakin sama volumenya. Karena volumenya masih mini-mini yang waktu dia breakout. Dan ternyata dia turun lagi sampai ke 850 dan akhirnya berhasil rebound. Cuman sekali lagi volumenya itu masih kecil-kecil untuk si Bukalapak ini. Walaupun dia naik ya, volumenya masih kecil-kecil. Coba kita lihat time frame lebih kecil. Siapa tahu kita melihat ada oke. Kalau di time frame kecil sama aja sih, volumenya masih kecil juga ya. Kita lihat siapa tahu menemukan sesuatu, apakah ada divergent. Kalau kita lihat sebenarnya nggak ada divergent sih. Karena ini harga ke atas, indikator juga ke atas. Cuman kalau saya lihat volumenya masih terlalu mini untuk sebuah Bukalapak ya. Jadi mungkin ya bisa ada view untuk koreksi dulu ke sekitar area demand ini. Sekitar 910 sampai 900. Itu cukup menarik kalau teman-teman pengen swing, kemarin pengen jadi investor Bukalapak. Itu udah area yang bagus dan pergerakannya pun sekarang juga sudah stabil untuk masuk. Seperti itu. Tadi area buy-nya. Untuk target ya kalau menurut saya jauh sih harusnya. Kalau kita bandingkan dengan saham-saham tekno yang lain ya, saham-saham teknologi, cuman mungkin karena ini bobotnya berat, pergerakannya juga susah. Seperti itu. Kita lihat dalamnya oke, diborong sama MG ya hari ini. Dan not netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. CG pun juga nggak bergerak. Oke, CG ternyata ambil barang. Karena ini saya ingat saya yang punya bandarnya Bukalapak ya. Tapi nggak tahu juga, ini cuman semacam notes-notesan juga. Si CG ini bisa pindah barang kemanapun. Cuman cukup oke lah
perpindahan barangnya Bukalapak hari ini. MG, AZ, CG, GW, ZP, YU cukup menarik. Yang penting tetap pegangan sama technical analysis, area buy-nya dari sini. Sekitar 930 sampai 900 itu kalau mau masuk Bukalapak. Dan target naik kalau misalkan ini valid ya, walaupun volumenya kalau menurut saya masih terlalu mini, tapi siapa tahu ini benar-benar valid karena ya nggak tahu juga sih. Target pas ke sini 1035 pas ke resisten sebelumnya. Seperti itu. Cukup menarik Bukalapak ini kalau mau yang untuk jangka panjang udah oke sih. Harusnya udah stabil pergerakannya. Seperti itu. Tentu Bukalapak. Lanjut coba kita cek apa ya? Antam kali ya. Antam sudah berhasil rebound setelah kemarin kita cek juga ya, karena nikelnya berhasil rebound. Nah, kita coba lihat dulu nikelnya. Oke, nikelnya terjadi open gap. Nikelnya open gap ternyata teman-teman. Tapi saya nggak tahu ya kalau komoditas ini apakah gap selalu ditutup. Yang pasti ternyata nikelnya naik tinggi sekali, naik 2,89% ya. Cuma dia kurang sehat aja sih. Dia open gap, candle-nya pun juga shooting star, inverted hammer di atas, hanging man, nggak tahu lah inilah. Yang penting ini candle kurang bagus kalau menurut saya. Sayangnya nggak ada volumenya ya untuk analisa nikel itu. Jadi nggak bisa divalidasi apakah ini candle jelek atau candle bagus. Seperti itu. Dan saya juga nggak tahu apakah gap selalu ditutup untuk di nikel. Cuman saran saya sih kalau misalkan mau masuk ya, lebih baik tunggu konfirmasi setelah nikel breakout sekalian. Kalau dia udah breakout, itu bakal lebih aman untuk konfirmasinya. Seperti itu. Kembali ke sahamnya, si Antam, yang hari ini naik 3,46%. Main juga bisa cek, dan hari ini juga rebound. Dengan volume yang cukup oke. Oke, volumenya bagus. Dia ada volume di atas rata-rata ya, walaupun masih belum signifikan, tapi sudah di atas rata-rata. Cukup besar volume hari ini. MACD-nya pun juga udah golden cross hari ini. Sinyal untuk buy, tanda penguatan ya. Kita lihat aja seperti itu. Cuman untuk sekarang dia posisi ada di 2390. Untuk resisten terdekat di sini 2430. Kalau misalkan breakout bisa lah sampai 2500 sampai 2600. Tapi kalau misalkan dia nggak berhasil breakout, support terdekatnya ya sekitar sini 2300-an ini. Supportnya untuk si Antam. Cukup menarik karena memang kemarin udah terkonfirmasi ya untuk masalah taper itu, jadi komoditas juga pada rebound juga. Tapi alangkah lebih baiknya tunggu tunggu nikelnya breakout sekalian, jadi masuknya sudah konfirmasi. Nah, hari ini juga ada big akumulasi ya, asingnya juga masuk untuk si Antam ini dari BK, CS. Ini udah broker-broker kakap sih ini, nggak mungkin retail kayak gini nih. Kenapa nggak mungkin retail? Karena kalau mau bikin akun di mereka aja ada minimalnya, dan minimalnya itu besar. Seperti itu. Nih ada big akumulasi juga hari ini. Cukup menarik untuk Antam. Bisa dipantau juga lah saham-saham yang kayak gini. Oke, untuk Antam lanjut coba kita cek apa ya? Kita coba cek ERA. Ini juga dibeli asing ya. Net buy hari ini. Setelah kemarin ERA sampai supportnya di area 550, berhasil rebound, candlenya engulfing ya ini ya, engulfing atau marubozu, gak tau lah, yang penting kotak bodinya full, gak ada shadow sama sekali, kuat sekali, buyer memegang alih ini. Dia rebound, volumenya masih lumayan, dan hari ini bagus juga untuk si ERA ini, seperti itu. Saya lihat mungkin ya dia bisa bikin inverted and shoulder ini, ERA ini dengan resisten di sini 625. Ini shoulder kiri, ini calon dia mau bikin head, sama nanti turun sekali lagi untuk bikin shoulder kanan. Artinya apa? Ya bisa dipertimbangkan ketika di 625 kita lihat pergerakannya. Karena kalau kita lihat ini cukup kuat ya 625 ini. Di sini dia bereaksi sebagai support, di sini dia bereaksi sebagai resisten. Sebelumnya juga di sini dia bereaksi jadi support. Ini jadi resist. Jadi sepertinya itu angka yang direspect oleh si ERA ini. 625 sampai 615. Dan sekarang posisi udah di 605. Jadi lebih baik bisa lihat-lihat dulu. Bakalan oke sebenarnya kalau misalkan dia bikin inverted and shoulder kiri, head, shoulder kanan. Itu bakalan lebih oke. Kalau yang udah punya barang bisa lihat-lihat dulu aja. Kalau nggak berhasil breakout bisa take profit dulu, mungkin nanti share di bawah lagi. Tapi kalau percaya dan dia mau breakout lanjut ke atas, hold terus ya silakan juga. Keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Seperti itu.
Tuh, jadi untuk strateginya kalau yang baru mau masuk bisa ada banyak ya. Kalau misalkan dia breakout 625 bisa kejar, atau kalau misalkan dia nggak berhasil breakout bisa antri di sini sekitar 580 seperti itu. Itu untuk era. Dalamnya dia juga ada big akumulasi hari ini. Sebelumnya dia diakumulasi juga, lalu dia didistribusi terus lumayan gede juga, dan hari ini mulai ada akumulasi lagi. Dan kalau saya lihat-lihat sih yang ambil barang era ini selalu si PD ya, PD. Dan kalau saya rasa ini PD-nya juga bukan PD retail. Ini ada DE, bentuk-bentuknya bukan retail lah kayak gini. Tapi kalau misalkan udah 3 broker, 5 broker retail berjejer, nah itu biasanya kelihatan kalau dia retail. Tapi kalau bentuk-bentuknya kayak gini, PD-nya pinter sendiri, teman-temannya juga gede-gede, ini bukan retail. Kemarin juga yang akum-akum di sini itu juga PD kok. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat memang era ini saat ini baru sideways ya, karena dia geraknya baru ke samping. Kalau mau uptrend lagi ya harus dia breakout 725. Minimal sini lah dia breakout 680 itu bisa double bottom juga. Bottom 1, bottom 2 seperti itu. Tinggal dilihat aja. Oke, itu untuk era. Lanjut coba kita cek. Nggak tahu ya, ini saya pengen ngecek gudang garam. Dia mulai diakumulasi, asing mulai masuk dan tidak membuat low baru. Nah kan cukup menarik gudang garam ini. Setelah kemarin kena prank ya di sini, katanya dia mau diakuisisi sama perusahaan Jepang, tapi ternyata isu nganu doang, dividen. Terus akhirnya dividen trap dan turun dalam sampai ke 29.800. Setelah itu dia sudah tidak membuat low baru dan rebound masuk ke area 33.000. Ini kalau misalkan kita lihat pakai time frame kecil, saya yakin ada cup handle kecil di sini. Ini ya. Ini ada cup, lalu ini ada handle dengan neckline di sini, dan target kenaikan sebenarnya ada di sini. Gudang garam nih ya. Kalau by teori ya, target kenaikannya bisa ke sini sampai 35.000, pas ke resisten sebelumnya di area sini. Seperti itu. Cuman perlu dilihat juga kalau sekarang dia baru ada di area supply ya. Sebelumnya di sini area demand yang saya kotain pink ini, tapi sekarang udah jadi area supply, jadi mungkin bakal effort lebih untuk breakout-nya. Tapi kalau teman-teman punya barang di bawah atau beli waktu retrace di sini, bisa di hold aja sih. Saya rasa bisa lah kalau dia ke 35.000 untuk gudang garam ini. Seperti itu. Dia juga banyak gap di atas. Kalau teman-teman aliran gap pasti ditutup tanpa analisa lain ya. Ya minimal dia bisa 40.000. Dia bisa ke 43.000. Terus dia juga bisa ke berapa lagi? Gapnya masih banyak kok nih. 66.000. Tuh, cuman memang by trend jangka panjang gudang garam ini masih downtrend ya. Jadi lebih baik hati-hati juga. Bentar lagi dia juga bisa kena ini downtrend channelnya ini. Ntar saya ulangin aja. Nanti barangkali kita menemukan sesuatu ya dari hasil coret-coret ini. Entah ternyata udah breakout, entah ternyata masih kelihatan downtrend sih. Tapi kalau dari divergennya, ya sebenarnya udah ada divergen juga dari last low di sini panjang ya. Dia ini harga ke bawah tapi indikator ke atas. Kita coba masuk ke time frame lebih besar, siapa tahu menemukan sesuatu ya. Kita di weekly. Nggak menemukan sesuatu juga kalau menurut saya. Di monthly. Nah, ini akhirnya menemukan sesuatu yang kita cari-cari. Monthly-nya ternyata barusan golden cross untuk si gudang garam ini. Tuh, tapi ini masih spek buy sekali sih. Dia juga di area support kuatnya ini. Kelihatan ya di sini dia rebound. Ini monthly ya teman-teman, bukan kaleng-kaleng ini. Candle monthly. Di sini dia rebound, di sini dia rebound, di sini dia rebound. Ini juga harusnya rebound lagi. Dia juga ada golden cross. Siapa tahu mau berbalik arah, gak ada yang tahu juga ya. Seperti itu. Untuk area masuk, kalau saran saya bisa cicil-cicil aja sih untuk saham kayak gini ya, karena nggak cocok juga untuk trading cepat. Bisa buat hold jangka panjang. Siapa tahu dia ada nanti mau bikin rokok digital juga atau gimana kan, bisa juga ya tiba-tiba beritanya muncul. Di 33 ribuan lah bisa cicil sampai sekitar 32.000. Stop lossnya di bawah ini, di bawah 30.000. Atau enggak cicil terus aja selama di dekat 33.000 sampai 30.000 cicil, under 30.000 out gitu aja. Cukup menarik karena dia di support kuatnya juga ya. Ini juga ada divergen ya, indikator ke atas tapi harganya ke bawah. Seperti itu. Dilihat hari ini ada akumulasi juga
untuk si gudang garam ini ya, dari broker CG, AK, big akumulasi. Cukup menarik. Karena kalau misalkan dia reversal itu bakalan ganteng banget lah. Minimal bisa 100% lah kalau misalkan ke 60.000 ya, kalau harga sekarang 33.000. Cuman ini bukan target 1 hari 2 hari ya teman-teman ya, nggak mungkin juga dia 1 hari 2 hari ke sana. Mungkin ya sampai akhir tahun atau tahun depan, siapa tahu saham consumer goods mau pada reversal, bisa jadi momentum yang menarik juga, seperti itu. Oke, itu untuk gudang garam. Kita masuk ke yang merah-merah. Kita mulai dari BBYB yang kemarin hype ya, rame banget itu, arah berapa hari itu. Dan sekarang mulai meredup. Hari ini bahkan sampai ARB juga ini. Oh enggak, ada bidnya yang paling bawah. Hari ini BBYB turun 6,75%. Karena kalau nggak salah kemarin juga memang dia divergen ya di sini. Nih ada divergen yang cukup kuat untuk BBYB. Harganya ke samping, cenderung ke atas, tapi indikatornya ke bawah. Tuh. Makanya kenapa dia koreksi. Dan target penurunan sebenarnya bisa sampai sini ya. 1235 ini target penurunan. 1235 lah. Tapi di sini ada support juga 1460. 1460 ini ada area support yang cukup kuat harusnya. 1400 sampai 1460 itu ada area support untuk si BBYB. Tapi kalau dia jebol ya saya rasa bisa ke 1240. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 1260, nah itu wajib exit. Kenapa? Karena akan ada double top. Top 1, top 2. Dan target penurunannya pasti bakalan dalam. Seperti itu. Jadi kita tunggu aja bottomingnya. Lebih baik main aman sih BBYB ini. Tunggu konfirmasi dulu aja. Entah dia udah bikin hammer atau gimana, itu baru masuk setelahnya. Seperti itu. Karena MACD juga masih mengarah ke bawah. Time frame kecilnya. Kita ke 15 menit juga belum menemukan sesuatu. Walaupun dia mau golden cross ya, tapi masih kurang oke lah kalau menurut saya. Masih pada kuat penjualannya, tapi nggak tahu juga karena sekarang di area support juga ya. Ini area support juga ini sekarang. Nah ini kan area support nih, itu ada support, terus habis itu di sini juga ada support. Sama terakhir di bawah sini 1250 ini. Nah, kalau misalkan besok rebound pun bisa juga karena ada target supportnya ya. Tapi kalau jebol saya rasa bisa ke sekitar 1430 sampai 1360 untuk si BBYB ini. Seperti itu. Kita lihat dulu aja. Kalau yang udah punya barang, yang punya barang di bawah sih tenang-tenang aja, tinggal trailing stop. Tapi kalau punya barang di atas, kalau menurut saya harus diatur sih. Hati-hati aja. Seperti itu. Ini untuk BBYB. Hari ini juga ada big distribusi dari broker MG ya, gede banget kalau ini, serius 60M sendiri dia jualan. Yang lain jualan segini, belinya juga segini, dia sampai 60M sendiri. Agak serem sih ini. Seperti itu. Tentu BBYB, yang penting lihat-lihat dulu aja. Lanjut coba kita cek apa ya. Kayaknya itu aja. BABP mungkin. Karena saya lihat grupnya MNC mulai jalan ya. Yang kemarin udah manasin mesin, hari ini mulai digas pelan-pelan. Nah, Sunmori 20 km per jam. Asik. Hari ini BABP turun berapa nih? Turun 1,33%. Cuman kalau saya lihat turunnya menarik kok. Volumenya kecil sekali hari ini turunnya. Dan dia waktu naik kemarin rebound volume gede, naik volume gede, waktu koreksi volumenya kecil-kecil. Saya rasa kalau ini BABP ada potensi membuat cup handle. Ini cup. Nah, ini dia calon bikin handle. Seperti itu. Kalau misalkan dia breakout sini 500, tinggi ini targetnya. Dia bisa rebound lagi ke area high-nya mungkin ya. Nah, bahkan lebih dari high-nya, sekitar 630-an. Seperti itu. Cukup menarik. Yang penting dia harus berhasil breakout dari 500-nya. 500 support psikologis, support klasik cukup berat di sana. Tapi sekarang dia di area demand, yang sebelumnya di sini area supply ya. Sekarang udah jadi area demand. Itu sekitar sini, 448 sampai 430 lah. Cuma ini saham volatile, range-nya juga jauh, jadi money manajemennya harus ketat. Seperti itu. Tapi kalau saya lihat ini ada potensi naik masih BABP. Nggak tahu juga urusan right issue-nya gimana,
MNC-nya gimana. Cuman kalau dari technical analisa, dilihat dari volume dan price action-nya, saya lihat ada potensi untuk rebound seperti itu. Mungkin bisa terjadi juga cup handle-nya, siapa tahu ya. Dan kalau teman-teman pengen masuk ya bisa cicil-cicil di sini sekitar 450-an nih sampai 440. Nanti kalau dia turun cicil lebih besar, kalau dia naik breakout diamin, siap-siap taking profit deket 600-an ini. Seperti itu. Dilihat dari ini ada netral untuk BABP. Tidak ada akumulasi maupun distribusi. EP ambil barang tapi ya. EP MNC sekuritas itu. Seperti itu. Lanjut kita coba ke yang hijau-hijau. Toys itu arah gara-gara dia bullish penan ya. Ada analisanya itu. BHIT juga dia ascending triangle. Terus apa yang kita cek ya? INKP TKIM udah, buka udah, MPPA kena resist, TINS saja deh. Kita bahas TINS. Nemenin Antam tadi ya. Dia naiknya lumayan. Karena memang ya kalau nikel bagus, trio metal bagus, TINS ini ikut-ikutan dia. Walaupun setahu saya komoditasnya timah ya, tapi ngikutnya sama teman-temannya yang nikel-nikelan itu. Antam, Inco, Harum, tuh geraknya bareng. High rate TINS naik 4% ya sampai open gap. High-nya 1470, hari ini low-nya 1485. Ada gap, jadi saya rasa lebih oke kalau ditutup dulu. Seperti itu. Dan dia pas kena resistennya sekitar 1000 sini resistennya nih 1550. Sekarang dia di 1525. High-nya sih sampai 1535. Yang pasti sekarang dia ada dekat-dekat resisten, jadi hati-hati juga kalau mau ambil barang ya. Tuh, dan bisa aja dia turun lagi kalau dia gagal breakout untuk bikin inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head-nya. Nah, nanti dia bisa bikin shoulder kanan sampai ke 1450. Pas sama nutup gap juga. Jadi artinya apa? Kalau misalkan nanti benar terjadi skenario seperti itu, antrinya bisa masuk cicil dari 1485 sampai 1450-an. Itu bakalan oke sekali untuk antri di sana. Seperti itu. Nanti bisa inverted and shoulder, breakout, dan naik. Tapi kalau misalkan ternyata gagal ya stop loss harus siap juga. Tapi kalau dilihat dari divergennya harusnya bagus sih. Ini indikator ke atas terus soalnya. Ke atas, ke atas, ke atas. Sedangkan harga ke bawah, ya ini mulai ke atas sih. Tuh. Kita lihat aja. Cuman kalau menurut saya ini katalis dari salah satunya harga komoditas itulah. Dia juga bisa double bottom juga. Nanti kalau misalkan nickel breakout, Antam breakout, Inco breakout, Harum breakout, TINS breakout dah. Nanti kita KSBB. Kelingan sebian-bian. Zaman 2020 akhir ya. Antam, Inco, TINS, Harum, jalan semua. Nanti tambah BRIS. Tapi itulah. Seperti itu. Cukup menarik. Yang penting batasi resiko aja. Lebih baik tunggu gapnya ditutup dulu. Tapi kalau nggak nutup gap ya bisa tunggu setelah dia breakout ini 1545. Seperti itu. Ini dia juga divergent ya. Harganya ke samping tapi indikatornya ke atas dan sudah golden cross. Artinya udah terkonfirmasi. Cukup menarik biasanya ya kalau udah kayak gini. Biasanya besok turun tuh shadow doang. Shadow nutup gap habis langsung ditarik ke atas. Biasanya kayak gitu. Nanti kita lihat aja. Hari juga ada small akumulasi ya untuk si TINS ini. Cukup menarik. Bandar movementnya juga ya masih ada setengah lah barangnya. Cukup menarik. Yang penting pakai TA aja seperti itu. Oke, mungkin untuk konten hari ini saya ingatkan sekali lagi yang teman-teman udah daftar, silakan yang sudah daftar dan belum dapat invitasi, silakan langsung DM Instagram cuan-cuan saham aja karena udah pada di grup. Udah masuk banyak juga ya, tapi masih nunggu juga yang lain. Jadi saya tunggu buat yang udah daftar. Terus juga semoga bermanfaat konten ini. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya. Salam cuan.